Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurul Amalia, NIM 3410190004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan membuat praktik mengajar guna untuk memenuhi tugas akhir dari pembelajaran mikro atau micro teaching yang diampu oleh Ibu Dr. Oktarina Puspitawardani, SPD MPD. Oke, kita lanjut ya video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik? Alhamdulillah ya, jika kita baik ya. Pada pembelajaran pagi hari ini kita secara daring ya. Kemarin kita luring, ini daring lagi ya, tidak apa-apa ya. Semoga kalian tidak bosan ya, ketemu ibu secara daring lagi. Harapannya sih nanti kita luring terus ya, biar tidak bosan di rumah saja gitu kan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini ada yang tidak ikut bergabung atau tidak masuk? Alhamdulillah ya, jika bergabung semua ya, berarti kalian sehat walafiat. Sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini tanpa hambatan suatu apapun. Dan kalian bisa paham dengan pembelajaran ini ya. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita membahas tentang materi apa? Apakah ada yang masih ingat? Ya, mungkin Jihan. Ya, betul. Betul apa yang dikatakan Jihan. Jadi, kemarin kita membahas tentang teks prosedur. Jadi, apakah masih ingat? Apa sih teks prosedur itu? Iya, Rehan? Ya, betul. Jadi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat suatu kegiatan atau membuat sesuatu ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu teks deskripsi ya. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Apakah kalian tahu apa sih teks deskripsi? Iya, Mila? Ya, benar. Jadi teks deskripsi adalah teks yang membahas tentang teks yang mendeskripsikan suatu objek, tempat, dan lain sebagainya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan lain sebagainya ya. Jadi, Ibu tidak akan mengingatkan kembali. Kalian membuka buku kembali dan mempelajarinya lagi ya. Ibu akan membahas tentang materi baru. Sebelumnya, pasti ada tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks deskripsi. Selanjutnya, peserta didik mampu analisis kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dan terakhir, peserta didik mampu menyusun teks deskripsi. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Nanti Ibu beri waktu 5 menit kalian untuk membaca dan nanti Ibu akan bertanya, apakah pada teks teks ini ada struktur teks deskripsi. Ibu persilakan.
Apakah sudah? Ya, oke. Kalian bisa menjawab. Di mana? Apakah ada struktur teks deskripsi pada contoh ini? Ya, Nela. Betul. Jadi, pada paragraf pertama itu terdapat identifikasi ya, atau klarifikasi. Oke, lebih lanjut Ibu akan menjelaskannya ya. Sampai sini mungkin kalian bisa paham. Nanti Ibu kasih contoh. Kita ambil contoh dari ini ya. Jadi dari teks struktur teks deskripsi, yang pertama ada identifikasi, seperti apa yang tadi disebutkan si Nela, yaitu berisi tentang pernyataan umum dari objek yang akan digambarkan oleh penulis. Jadi, di dalam identifikasi ini berisi pernyataan umum. Terus ada deskripsi. Deskripsi ini berisi pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Jadi di sini itu mendeskripsikan secara detail apa sih yang ingin kita bahas. Lalu yang terakhir adalah penutup. Penutup yaitu berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Jika pada teks ini, kalian bisa memperhatikan ini. Jadi, di paragraf pertama, ini yang perpustakaan sekolah sangatlah besar. Itu merupakan klasifikasi. Lalu, satu dua itu klasifikasi. Terus, yang kedua itu penutup. Yang ketiga, deskripsi. Dan yang terakhir, penutup. Sampai sini kalian paham? Oke, jika sudah paham. Mungkin jika kalian kurang paham, kalian bisa membuka kembali buku paket kalian atau modul, atau di internet, itu banyak. Atau kalian bisa japri ibu ya. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks deskripsi memiliki banyak kaidah bahasa. Yang pertama yaitu kata benda. Kata benda ini yaitu seperti rumah sakit, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada frasa. Contohnya, beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati, dan lain sebagainya. Terus kata sifat. Kata sifat itu seperti 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan lain sebagainya. Lalu ada kata kerja transitif. Seperti siswa itu mengenakan seragam coklat. Ada yang ingin ditanyakan? Apa kalian sudah paham? Ya, Ibu sengaja memberikan cuma poin-poinnya saja, hanya poin-poin saja dan contohnya, agar kalian lebih giat mencari sendiri ya, belajar mandiri. Kata benda itu apa aja sih maksudnya, terus frasa itu apa aja, itu kalian bisa membuka di buku paket, karena itu sudah ada semua. Sering-seringlah baca ya. Selanjutnya yaitu kata kerja. Kata kerja yaitu dengan tujuan, jadi kata kerja di sini itu tujuannya untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai sebuah objek. Contohnya seperti, saya pikir itu adalah ayam cerdas. Selanjutnya adalah, saya yakin baju itu murah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata keterangan. Jadi kata keterangan di sini yaitu memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek, seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bahasa kiasan, merupakan sebuah perumpamaan atau metafora. Seperti kulitnya putih, bersih seperti kapas putih. Bagaimana sampai sini paham atau ada yang ingin tanyakan? Oke, jika kalian paham, Ibu sangat bersyukur karena emang kaidah kebahasaan itu sebenarnya sangat susah, tapi kalian sudah
menjawab paham, berarti Ibu harap kalian benar-benar paham ya. Jika belum paham, kalian bisa mencarinya di berbagai sumber ya. Selanjutnya yaitu menyusun teks deskripsi. Jadi setiap teks di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya itu pasti ada. Karena kita pasti akan menulis teks deskripsi, teks narasi, teks negosiasi, dan lain sebagainya. Jadi di teks-teks tersebut terdapat langkah-langkah dalam menulis teks. Contohnya seperti teks deskripsi pada pagi hari ini yang kita bahas. Yang pertama yaitu menentukan tema. Jadi, setiap kita akan menulis sebuah teks, pasti kita harus menentukan topik terlebih dahulu agar kita paham apa yang ingin kita tulis. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan teks. Jadi, setelah kita menentukan topik, tentu kita akan menentukan tujuan. Apa sih tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan teks yang kalian kerjakan ya? Lalu ada mengumpulkan data terus atau serta menentukan struktur teks. Jadi nanti setelah kalian menentukan topik, terus menentukan tujuan, kalian pasti mencari-cari atau mengumpulkan data dari berbagai macam, lalu menentukan struktur teks agar kalian tidak bingung ya ketika menulisnya. Dan yang terakhir yaitu membuat kerangka tulisan, lalu mengembangkan kerangka tersebut. Jadi setelah kalian melalui poin-poin kayak seperti menentukan topik, menentukan tujuan teks, terus mengumpulkan data, serta menentukan struktur teks, lalu kalian akan membuat kerangka tulisan. Jadi dari kerangka tersebut, kalian akan mengembangkan teks tersebut menjadi sebuah teks deskripsi yang baik dan benar. Sampai sini paham? Oke, jika paham, Ibu bersyukur sekali. Karena ya Ibu emang harapannya Ibu kalian paham, benar-benar paham ya. Nah, selanjutnya Ibu memberi tugas kepada kalian yaitu membuat teks deskripsi tentang apa saja. Nanti kalian bisa mengirim ke media sosial Ibu atau WhatsApp. Nanti jika sudah selesai, kirim ya, atau di grup WhatsApp ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan terkait tugas yang Ibu berikan? Baik, tidak ada. Oh iya, Ibu lupa. Jadi nanti kalian membuat teks tersebut, membuat teks baru ya, teks deskripsi baru, nanti kalian mencoba mana sih struktur teks yang kalian buat, terus kaidah kebahasaannya apa aja. Nanti itu ada ya setelah kalian menulis teks, nanti di bawahnya kalian memberikan keterangan kayak struktur teksnya di mana aja, di paragraf berapa, terus kaidah kebahasaannya kalimat apa atau kata apa ya. Oke, kalian paham tentang tugas? Baik, jika paham. Mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Sebelum selesai ini pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah quotes atau sebuah tulisan yang menginspirasi, yaitu pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan, menurut Sakuntala Devi. Jadi, kalian itu menuntut pendidikan itu nggak hanya pergi ke sekolah lalu kalian mendapatkan gelar saja, tapi juga kalian bisa memperluas pengetahuan, menyerap ilmu-ilmu, jadi kalian tuh bisa paham lah tentang kehidupan gitu ya. Jadi evaluasi yang Ibu berikan tadi kan tugas ya, pemberian tugas. Lalu harapannya Ibu kalian paham tentang teks deskripsi dan lebih paham lagi lah nanti jika ada tugas-tugas selanjutnya ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan semangat terus ya. Semangat terus belajarnya ditingkatkan. Cukup sekian ya dari Ibu sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.